Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya tentu berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Saya tahu banyak bahwa kita sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun janganlah pernah menyerah, tapi kita berserah kepada Tuhan. Melalui renungan ini, saya mengundang kita semua untuk mendengarkannya. Renungan Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dari kitab Ibrani 10 ayat 24. Demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah Bangunlah Kehidupan dengan Kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama masih hidup kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu pertanda kita tidak bisa hidup sendirian, dimanapun itu dan kapanpun itu. Karena kita menyadari kekuatan dan kemampuan kita sangatlah terbatas. Demikian juga ada waktu kita menguatkan orang lain, tetapi ada kalanya kita juga dikuatkan oleh orang lain. Artinya jelas sekali kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasul Paulus mengajak seluruh orang percaya sesuai dengan teks ini yang mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan dan tidak saling mendorong satu sama lain untuk kebajikan-kebajikan. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada kebutuhan sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekitar kita ini. Buah dari ibadah itu nyata, yakni peduli terhadap penderitaan orang lain. Peduli terhadap penderitaan banyak orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, pada akhir-akhir ini, sangat banyak yang terkapar. Bahkan tempat pelayanan rumah sakit pun sudah sangat sulit menampung para pasien karena sudah penuhnya orang-orang di sana. Sehingga juga kita bisa lihat angka kematian per hari sudah semakin meninggi. Demikian juga yang dirawat di rumah pun sudah sangat banyak. Mungkin mereka itu adalah diri kita sendiri, keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita. Gereja hadir memberi kepedulian terhadap mereka yang sedang menderita, sehingga kehadiran gereja berarti bagi jemaat. Sekarang gereja ditunggu untuk memberi perhatian kepada jemaatnya, kepada pelayan Tuhan. Mimbar gereja itu bukan hanya di dalam gedung gereja saja, namun di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang berjuang saat ini untuk meraih kehidupan. Marilah saudara-saudariku, saya mengundang agar kita saling memperhatikan keadaan sesama kita yang membutuhkan kasih sayang kita itu. Kasih yang nyata dalam tindakan yang menyentuh kehidupan, itulah yang sangat diharapkan. Sebagaimana peristiwa orang lumpuh yang ingin sembuh, dia ditolong oleh 4 orang menggotongnya ke atap dan menurunkannya yang terbaring di atas tilam dari atas atap untuk disembuhkan oleh Yesus. Kita bisa melihat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah kita semua dapat berguna bagi orang lain, sekecil apapun itu, sangatlah berguna bagi orang lain. Jangan menunggu nanti, tetapi baiklah sekarang juga kita buka hati kita, buka pikiran kita, buka seluruh yang ada pada kita
untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan dihiburkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar hidup kami, selagi kami masih bisa, kami memberikan perhatian kepada orang lain. Tuhan, berilah kasih-Mu kepada kami, agar kami semakin hari merasakan Tuhan betapa besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, kami mengintrospeksi diri kami, bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, pertolongan-Mu yang tiada taranya dalam kehidupan kami. Kini juga waktunya kami untuk berbagi kasih kepada sesama kami manusia, khususnya mereka yang sedang terkapar karena sakit penyakit, karena akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Demikian juga para dokter, para suster yang merawat, pihak rumah sakit Tuhan, dan juga pemerintah. Biarlah itu menjadi alat-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita pada saat ini. Kiranya hadirlah Engkau Tuhan, mohon berkat-Mu turun di atas kehidupan mereka masing-masing. Biarlah gereja Engkau pakai Tuhan untuk juga melayani mereka, sehingga peran gereja sungguh berarti di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami bangun Tuhan dalam kasih yang daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kami, terimalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini. Kami berharap semua merasakan jamahan kasih Tuhan, agar kita juga dapat memberikan sapaan dan juga pertolongan bagi sesama kita. Selamat weekend, Tuhan memberkati kita semuanya.